Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Wang Lin berdiri sendirian di antara langit dan bumi. Matanya tenang namun dadanya bergemuruh oleh satu hal, satu jiwa yang ingin ia selamatkan. Meski harus melawan kehendak langit itu sendiri, kehendak langit tidak menyerang dengan api petir. Ia hanya menguji, menggoda dan membuka luka terdalam dalam hati Wang Lin. Kau telah berbicara tentang pelepasan, tentang reinkarnasi, tapi mengapa jiwa masih kau simpan, Wang Lin? Diam. Wang Lin tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu meski ia berkata telah melepas, jiwa itu masih bersinar dalam jantung kesadarannya. Limuan atau Sun Er atau mungkin sosok lain, namun baginya satu jiwa itu lebih berharga dari 1000 kehendak langit. Kehendak langit menyerang bukan dengan kekuatan tapi dengan kebenaran. Ia menunjukkan kemungkinan bagaimana dunia akan hancur bila seorang seperti Wang Lin terus melawan takdir. Namun bagi Wang Lin tak gentar, ia tak membantah, ia hanya menatap langit. Kemudian dia menatap jiwanya dan berkata, jika dunia ini mengharuskan aku membuang dia, maka biarlah dunia ini musnah. Petir membelah cakrawala, langit mulai runtuh, tapi di tengah kehancuran itu jiwa itu tetap bersinar di tangannya. Setelah badai berlalu, langit diam, kehendak langit tak berbicara lagi. Wang Lin berdiri sendiri, di tangannya jiwa yang ingin ia lepaskan tapi juga ia lindungi. Dalam diam ia menunduk, maafkan aku lemah. Itulah satu-satunya kalimatnya. Dan dalam keheningan itu kehendak langit mundur, bukan karena kalah tapi karena tak mampu memahami kekuatan yang berasal dari cinta. Dari sinilah Wang Lin benar-benar menjadi leluhur, bukan karena kekuatannya, bukan karena gelarnya, tapi karena dia membawa sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh waktu, kehendak atau kematian, yaitu kesetiaan pada satu jiwa. Dan dengan itu ia melangkah meninggalkan medan pertarungan tanpa darah menuju takdir yang ia pilih sendiri. Setelah melawan kehendak langit, Wang Lin pergi ke puncak gunung yang sunyi. Wang Lin duduk bersila dalam lingkaran giok surgawi. Angin hanya berani menyentuh ujung bahunya. Tak ada suara kecuali napas tenang dari seorang yang hendak menembus batas dunia kultivasi. Pikirannya dikosongkan, semua emosi tentang Zouru, limuan dan ancaman para utusan surgawi ditinggalkan begitu saja. Kini hanya ada satu tujuan, menembus tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa bukanlah hal biasa. Dahulu sebuah alam surgawi runtuh. Tahap ini bisa dicapai banyak orang, tapi kini hanya sedikit yang mampu menyentuh ambangnya. Wang Lin tahu kunci terletak pada giok surgawi, batu langka yang mengandung energi spiritual langit. Namun bukan hanya itu, domain dan pemahaman terhadap hukum langit pun menjadi syarat utama. Selama bertahun-tahun Wang Lin percaya hukum langit adalah kekuatan abadi, tidak bisa diubah. Tapi setelah melihat utusan surga yang ternyata dewa kuno, dia mulai bertanya dalam hati, apakah hukum langit benar-benar tak tergoyahkan? Wang Lin mulai menyerap energi dari giok surgawi. Tubuhnya terbakar dari dalam. Energi spiritual biasa dan energi spiritual surgawi bertabrakan seperti air dan api. Awalnya energi lamanya menolak, tapi perlahan kekuatan surgawi mengalahkannya, bukan karena jumlah tapi karena kualitasnya. Inilah saat krusial, dua pilihan terbentang di hadapannya.
Wang Lin harus memilih. Yang pertama, membuang energi lama dan memulai dari awal, metode cepat namun beresiko. Yang kedua, memurnikan energi lama hingga setara dengan energi surgawi, cara yang lambat, menyakitkan namun kokoh. Dan Wang Lin memilih jalan kedua. Waktu terus berlalu, 3 bulan dalam diam, sebagian besar giok surgawi telah berubah menjadi abu. Wang Lin masih duduk tak bergerak, tubuhnya nyaris meledak karena tekanan 2 energi yang bertarung di dalam. Namun saat ia membuka mata, hanya 1% dari transformasi yang berhasil dicapai. Dia sadar bahkan sekte besar pun kesulitan mencapai tahap ini karena keterbatasan giok surgawi. Tak heran, sangat sedikit yang bisa menembus transformasi jiwa. Wang Lin berdiri, tubuhnya memancarkan pancaran energi surgawi. Namun dia tahu jika ingin menuntaskan transformasi, dia butuh lebih banyak giok surgawi. Pagoda surgawi menyimpannya, tapi dia terikat janji, maka tersisa satu pilihan. Sekte pemurnian jiwa, sekte lainnya aku tidak bisa memintanya, aku harus mengambilnya. Mata Wang Lin tajam, tanpa sumber daya bahkan pahlawan bisa tumbang. Sementara itu Zoro kini sudah berumur 20 tahun, menunggangi Little White. Rambutnya tergerai, wajahnya dewasa, tapi matanya masih menyimpan kerinduan masa kecil. Ia menggigit buah lalu bergumam kesal, Paman, kau kemana? Kenapa tinggalkan aku sendirian? Hatinya dipenuhi rindu dan kekhawatiran. Tapi mendadak suara yang amat ia kenal terdengar. Run air kecil. Zoro langsung menoleh. Sosok Wang Lin muncul perlahan dari balik kabut. Paman! Seru Zoro sambil melompat dari Little White. Dia memeluk Wang Lin, menangis seperti anak kecil. Wang Lin menepuk kepalanya dengan lembut. Di matanya gadis itu tetaplah si kecil yang dulu ia rawat dengan tangannya sendiri. Aku sudah selesai dengan urusanku, sekarang waktunya kita pulang. Zoro cemberut saat melihat pagoda surgawi. Paman, aku ingat waktu kecil, hampir mati kelaparan di dalam situ. Wang Lin hanya tertawa pelan. Dengan satu gerakan tangan ia memenuhi pagoda dengan buah-buah dari bulan. Little White melompat masuk diikuti Zoro. Sementara itu langit bergemuruh. Dari langit seekor binatang nyamuk raksasa melesat turun. Dengan semangat seperti anjing yang bertemu tuannya, ia menjilat seluruh tubuh Wang Lin. Tak peduli bahwa tubuh itu telah berubah. Sudah cukup, sudah cukup. Wang Lin tertawa dan menepuk kepala makhluk itu. Dia melompat ke punggung nyamuk dan berkata, ayo kita pergi sekarang. Dengan kompas bintang, Wang Lin terbang menuju planet Suzaku, tempat yang dulu ia tinggalkan dan sekarang harus ia datangi lagi demi mendapatkan giok surgawi. Tapi begitu sampai ia mengerutkan dahi. Sebuah kabut hitam membentuk tanaman raksasa, memancarkan aura menakutkan. Ini klan abadi yang terbuang. Wajah Wang Lin berubah dingin. Dia melesat seperti meteor ke permukaan. Di sana dia melihat sekelompok kultivator bertarung mati-matian. Salah satu dari mereka adalah seseorang yang ia kenal. Planet Suzaku berubah menjadi ladang perang. Wang Zhu yang kini tampak jauh lebih tua dan letih bertahan hidup bersama kelompok kecil dari sektenya. Hanya tinggal sedikit dari mereka yang selamat, dan itu pun dalam keputusasaan. 4 anggota klan abadi yang ditinggalkan memburu mereka. Anehnya, mereka tidak langsung membunuh, melainkan mengejar seperti memelihara permainan. Namun tepat saat harapan pupus, seberkas cahaya menyambar dari langit. Sosok dengan rambut putih panjang melangkah ke medan perang. Aura miliknya begitu menakutkan hingga para pemburu langsung berbalik melarikan diri.
Wang Lin menepuk kantongnya, nyamuk buas keluar dan langsung mengejar 4 musuh yang lari ketakutan. Dalam singkat, suara jeritan mereka hilang menjadi santapan makhluk itu. Wang Zu terdiam, dia memandang sosok putih yang menyelamatkannya dengan tatapan tidak percaya. Dan kemudian terdengar suara yang menghangatkan hatinya. "Wang Zu, apakah kau mengenaliku?" Wajah Wang Zu pucat lalu berubah menjadi syok. Kau Wang Lin." Wang Lin meletakkan jari ke antara alis Wang Zu, membuka segel memori yang tersembunyi. Seketika Wang Zu pingsan. Saat Wang Lin melihat anggota sekte lainnya, dia tahu sebagian besar masih lemah. Namun satu orang, seorang pria tua, menyimpan benih roh dari Wang Lin. Orang tua itu berkata mereka hendak kembali ke Zhao, negeri asal mereka. Wang Lin pun melemparkan giok pelindung ke arah mereka, lalu membawa tubuh Wang Zu menghilang ke udara. Di balik sikap dinginnya, Wang Lin tetap mengingat dari mana ia berasal. Wang Zu terbangun di sebuah puncak, matanya penuh kebingungan perlahan berubah menjadi kesadaran. "Wang Lin, hanya kita yang tersisa dari klan Wang lama," jawab Wang Lin dengan tatapan seduh. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang istri Wang Zu, tentang masa muda di Gunung Hengyu, dan tentang transformasi jiwa yang belum juga berhasil dicapai Wang Lin. Wang Lin lalu bertanya, "Apakah yang terjadi di planet Suzaku selama 7 tahun aku pergi?" Wang Zu bercerita tentang invasi besar-besaran klan abadi yang ditinggalkan. Separuh planet telah mereka kuasai, bahkan 5 negara budidaya tingkat 4 telah mengkhianati Suzaku. Wang Zu mengungkap rumor yang beredar. 9 anggota elit dan klan abadi telah menyusup, dan 5 diantaranya sudah diketahui, 4 lainnya masih tersembunyi. Mereka bisa saja ada di posisi penting di negara peringkat 5, bahkan bisa jadi sedang memimpin dari balik layar. Wang Lin menyadari waktunya untuk kembali ke sekte pemurnian jiwa telah tiba. Namun sebelum pergi, Wang Zu menyampaikan kekhawatiran. "Wang Lin, bisakah kau kembali ke Zhao? Keluarga Wang masih ada di sana, dan mungkin ada anak-anak dengan akar roh." Wajah Wang Lin menegang. Jika benar, maka keturunan keluarganya bisa menjadi target berikutnya. Sementara itu, di negeri Zhao yang dilanda hujan, sebuah kereta kuda melesat di tengah malam. Di dalamnya sepasang suami istri dan anak mereka yang bernama Yu'er. "Ibu, mau dibawa kemana kita?" "Ke rumah leluhur, hanya di sana kau akan aman." Bocah itu berusia sekitar 6 tahun, polos dan manis, tapi ia menyimpan sesuatu yang istimewa, dan para penyerang mencari anak-anak dengan akar roh seperti dirinya. Suasana di kereta penuh dengan kecemasan. Sang ibu berusaha menenangkan, sementara sang ayah berwibawa dan serius menyimpan ketakutan akan masa depan. Di tengah rintik hujan dan suara roda kereta yang melaju cepat, Yu'er tertidur di pangkuan ibunya. Ayahnya hanya bisa menggenggam tangan istrinya dengan erat. Andai saja kakek buyutnya masih hidup. Mereka tahu klan abadi yang ditinggalkan bukan sekedar musuh biasa. Mereka mencari benih-benih kekuatan masa depan, dan Yu'er mungkin salah satu targetnya. Namun di kejauhan tak ada yang tahu bahwa Wang Lin kini kembali ke planet ini. Di tengah malam, gerbong keluarga Wang melaju cepat menembus hujan. Sang ibu menatap anaknya Yu'er yang sedang tertidur sambil membisikkan harapan. "Kakek buyut dulu sangat dihormati, tapi kita tak bisa menemukannya." Sang ayah menatap keluar, berkata dengan getir, "Satu-satunya harapan kita tinggal di rumah leluhur." Ia menceritakan pesan misterius dari nenek moyangnya.
Jika keluarga Wang dalam bahaya besar, pergilah ke rumah leluhur dan usapkan darah keturunan. Meski tak tahu pasti artinya, mereka memutuskan untuk mencobanya. Karena di ibu kota 3 anak telah diculik penjajah, Yu-er bisa menjadi yang berikutnya. 3 hari berlalu, mereka akhirnya tiba di sebuah manor tua milik keluarga Wang. Tak banyak berubah selama 200 tahun, hanya para tetua setia yang tinggal di sana. Para tetua ini bukan orang biasa. Meski rambut mereka memutih, aura mereka masih begitu menakutkan hingga membuat pengawal pribadi keluarga merasa ciut. Sang ayah memimpin keluarganya masuk ke dalam rumah yang tampak sederhana di tengah manor. "Ayah, ini rumah leluhur kita," tanya Yu-er. "Benar," jawab sang ayah dengan tatapan penuh nostalgia. Namun belum sempat menjelaskan lebih lanjut, 2 orang dari klan abadi yang ditinggalkan muncul di udara. "Kalian berlari cepat juga," ujar salah satu penyerang dengan dingin. Tetua-tetua keluarga Wang berusaha menghadang, namun mereka terluka parah hanya dalam satu gebrakan. Sang ayah panik menyeret istri dan anaknya masuk ke rumah leluhur. Dengan tangan gemetar dan keringat dingin membasahi dahi, dia membuka kompartemen rahasia, menggambar simbol dengan darahnya, simbol kepala keluarga. Saat penyerang menerobos masuk, sang ibu berdiri melindungi Yu-er. Tetapi sebelum bahaya menimpa, sebuah batu giok melayang dan memancarkan cahaya misterius. Aura destruktif melingkupi seluruh ruangan. Penyerang itu langsung muntah darah dan tewas seketika. Temannya di udara hendak kabur, namun kilatan kedua dari giok menyambar pula hingga mati di tempat. Ternyata rumor itu benar. Pria kepala keluarga itu bergumam dalam shock. Rumor itu benar. Ternyata batu giok itu berisi sepotong kecil kekuatan Ji-Rom yang ditinggalkan oleh Wang Lin di masa lalu. Bahkan pembudidaya jiwa baru lahir tak akan mampu bertahan di hadapan kekuatan ini. Batu itu adalah sisa warisan Wang Lin, sebuah perlindungan rahasia untuk klan lamanya. Tidak ada yang tahu bahwa hari ini kekuatan itu menyelamatkan keturunannya sendiri. Dan mungkin Yu-er memang telah ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar anak kecil di negara Zhao. Sementara itu di kaki gunung Hengyu, situasi semakin mencekam. Seorang anggota klan abadi yang ditinggalkan dengan 6 daun tato berdiri di udara. Tubuhnya dipenuhi simbol aneh dan kekuatan mengerikan. "Negeri ini menyimpan harta yang membuat kalian percaya diri." Seorang tetua sekte dari Tiandu berpakaian jubah hitam melangkah maju. "Coba saja kau sentuh." Sang penyerang tertawa. Naga dari tato tubuhnya keluar berterbangan dan langsung menyambar ke arah gunung. Tapi saat itu juga gunung bergetar dan sebuah ukiran kayu terbang ke langit. Aura dari ukiran itu mengguncang langit dan naga-naga tato kehilangan kendali. Bahkan sang musuh sempat tercengang. "Ini ukiran dengan domain kultivator jiwa formasi tahap awal." Namun dia segera mengejek. "Formasi jiwa tingkat awal, bahkan jika dia sendiri datang, aku bisa membunuhnya." Namun yang tak dia tahu, sang pemilik ukiran kini telah kembali ke planet ini. Seketika langit berubah menjadi gelap. Naga bertato yang berasal dari tubuh anggota klan abadi yang terabaikan mengamuk menyerang ukiran kayu yang selama ini menjadi simbol harapan negeri Zhao. Cahaya ukiran kayu itu menahan serangan dengan keras, mengeluarkan cincin cahaya bertahan. Namun perlahan kekuatan pertahanan itu melemah. "Menarik, tapi tetap saja tak berguna," kata sang musuh sombong sambil mengambil ukiran kayu itu dengan tangan kosong. Ledakan sonik mengguncang langit. Para pembudidaya Zhao menahan napas, namun apa daya, simbol harapan mereka dirampas tepat di hadapan mata mereka.
Saat musuh mengejek dan menawarkan pada kultivator untuk menyerah, tiba-tiba ukiran kayu itu bukan sesuatu yang bisa kau ambil. Suara tenang datang dari langit. Semua mata menoleh ke atas. Dua sosok muncul perlahan dari kehampaan. Wang Lin dan Wang Zhou teriakan penuh semangat membahana, "Leluhur, leluhur!" Atmosfer seolah runtuh. Musuh yang awalnya pongah kini wajahnya memucat. Ia tahu apa yang baru saja datang bukan sekedar kultivator. Wang Lin mendekat dan meminta kembali ukiran kayu itu. "Kembalikan ukiran kayuku." Tanpa banyak bicara, musuh melemparkannya, tapi diam-diam ia memasukkan ledakan tato ke dalamnya. Wang Lin menyentuh ledakan itu dan dalam sekejap dia mengompres kekuatan destruktif tersebut menjadi bola kecil. "Transformasi jiwa!" bisik musuh dengan getir. Dia mencoba kabur, membuka riak spasial dengan tongkat ungu, cabang pohon reinkarnasi. Tapi saat ia hendak melesat, serap! Awan berkumpul dan mengunci area sekitar. Ruang teleportasi musuh runtuh dalam sekejap. Tertekan, musuh mengaktifkan tanaman 6 daun dari dahinya, mencoba memperkuat diri. Ia bahkan melukai dadanya, memicu darah sebagai bahan bakar tanaman hidup. "Jika kau membunuhku, kutukan tato akan menimpamu. Leluhurku pasti akan membalas." Wang Lin hanya tersenyum tenang. "Aku sudah membunuh beberapa dari klanmu. Kutukan itu, lihat ini." Dia menunjukkan 5 bola gas abu-abu yang berputar membentuk tato. Aura dukun 6 daun memancar dari mereka. Wajah musuh memucat. Tanaman kehidupannya pun hancur satu persatu. Dan akhirnya tubuh musuh remuk menjadi kabut darah. Pertarungan selesai, tapi Wang Lin masih berdiri tenang menatap ke arah tempat musuh lenyap. "Suku Zi membuat perjanjian dengan klan abadi yang terabaikan," gumam Wang Lin. Nama Qian Feng muncul kembali. Sosok misterius ini telah disebut 2 kali dan kedua berkaitan dengan pengkhianatan dan perjanjian tersembunyi. Wang Lin mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam daripada sekedar perang antar klan. Dalam satu malam, simbol harapan negeri Zhou direbut lalu dikembalikan oleh sang leluhur. Namun kemenangan ini hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Sosok bernama Qian Feng, perjanjian misterius, dan musuh dari klan Zhou semua bergerak di balik bayangan. Wang Lin telah kembali, tapi apakah dia cukup kuat untuk mengungkap semuanya? Kita lanjut episode berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.